Halo para mahasiswa yang terkasih, apa kabar? Bagaimana kabar kalian setelah kemarin mengalami liburan semester di tempat kalian masing-masing? Mungkin kita tidak banyak bisa melakukan aktivitas di luar rumah bersama dengan teman-teman di tempat kita masing-masing karena situasi pandemi ini. Tentu ini adalah sebuah tantangan bagi kita untuk hidup di dalam suasana pandemi ini. Apalagi kita sekarang akan memulai perkuliahan kita, memulai tahun akademik kita yang baru, namun di dalam segala keterbatasan kita terkait pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami, para dosen termasuk saya, mencoba untuk membantu Anda bisa belajar sebaik-baiknya. Walaupun ada jarak di antara kita seperti sekarang ini. Kita mungkin hanya bisa bertatap muka melalui media seperti sekarang ini. Dan kalian mungkin sudah rindu ketemu dengan teman-teman, rindu untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler di kampus, untuk melakukan hal-hal yang lain yang biasanya kita lakukan di kampus. Tetapi sekarang karena situasi, maka kita harus menyesuaikan diri. Kita hidup di dalam situasi yang baru dan pandemi ini mengajak kita untuk mengubah cara berpikir kita dan tentu saja mengubah cara belajar kita yang biasanya belajar di kelas bersama dengan teman-teman. Sekarang dengan situasi macam ini, dengan perangkat yang masih bisa kita gunakan untuk saling bisa belajar. Kita akan mempelajari pengantar teologi moral. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa ini mata kuliah teologi moral? Biasanya kan teologi itu dipelajari oleh mereka yang ingin menjadi pastor atau sudah menjadi pastor seperti saya, atau mungkin dipelajari oleh para suster atau bruder atau mereka yang mengarahkan jalan hidup ke sana. Tetapi mengapa saya harus belajar teologi, apalagi teologi moral? Tentu Anda bertanya-tanya. Tetapi jangan khawatir, kita akan mencoba untuk memasuki pertanyaan-pertanyaan ini satu demi satu. Dan dalam pengantar ini, kita akan mencoba untuk membahas apa itu moral, dan kemudian apa itu teologi, lalu kemudian bagaimana kita sudah mempunyai bekal untuk mempelajari teologi moral. Lalu nanti kita akan melihat bagaimana dinamika cara berpikir kita di dalam berteologi moral. Dan kemudian kita akan melihat tujuan dan fungsi kenapa kita mempelajari teologi moral. Dan di akhir perkuliahan ini, di akhir tatap muka ini, kita akan melihat ringkasannya. Baiklah, sebelum kita memasuki perkuliahan ini, saya memperkenalkan diri. Saya adalah Romo Bismoko Mahamboro. Saya biasanya mengajar di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Sudah tahu tempatnya? Tempatnya adalah di kampus 4 di Jalan Kaliurang. Baiklah para mahasiswa, kita akan melihat satu demi satu. Pertama-tama kita akan melihat apa itu moral. Tentunya kita sering mendengar kata moral. Kita mendengarnya seringkali di dalam percakapan kita sehari-hari. Kita mengatakan, wah dia orang yang bermoral, wah dia itu moralnya tidak baik. Atau mungkin ada yang mengatakan beberapa waktu yang lalu ada sekelompok orang di Jakarta yang mendeklarasikan diri sebagai aksi solidaritas atau apapun. Lalu mereka mengatakan kami adalah gerakan moral. Nah, sebetulnya apa arti moral? Kata moral biasanya kita gunakan untuk merujuk segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian kita mengenai suatu hal, atau mengenai seseorang, atau mengenai situasi, atau kita gunakan kata moral sebagai kata untuk menunjuk kesadaran mengenai yang baik atau yang buruk. Kalau kita tadi mengatakan di dalam contoh, wah dia adalah pribadi yang bermoral baik, artinya dia adalah orang baik. Atau kalau kita mengatakan dia itu tidak bermoral, artinya dia bukan orang yang baik. Kita bicara mengenai baik dan buruk. Tetapi tentu saja ini kita kaitkan pada sesuatu yang berbeda. Kalau kita mengatakan wah buah ini baik atau buah ini buruk. Atau kalau saya mengatakan wah saya mempunyai pensil ini baik, pensil itu jelek. Nah ini tentu berada di dalam tataran yang berbeda dibandingkan kalau kita mengatakan dia orang baik atau dia bukan orang yang baik. Nah, pengertian moral itu kita gunakan di sini.
Kita akan melihat kenapa kita bicara mengenai moral. Tentu saja karena sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita mempunyai kekhasan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Nah, apa itu kekhasan kita sebagai manusia? Mari kita melihat, dan nanti kita akan melihat bahwa sebagai manusia, kita juga mempunyai orientasi untuk memilih. Pertama-tama kita lihat, kita sebagai manusia mempunyai kekhasan. Kekhasan kita adalah bahwa kita dapat membedakan antara dunia sebagaimana adanya, artinya dunia yang sekarang kita lihat. Misalnya kalau saya berada di kamar ini, di kamar kerja saya mengatakan, wah kamar ini sejuk, atau wah kamar ini panas. Kita bisa membedakan antara dunia sebagaimana adanya dan dunia sebagaimana seharusnya. Nah, misalnya saya berada di kamar ini, rasanya panas, gerah. Realitasnya adalah kamar ini panas, kamar ini gerah. Tetapi saya juga bisa berpikir bagaimana seharusnya, atau apa yang saya inginkan dan ingin saya buat, atau situasi yang ingin saya ubah. Misalnya kemudian saya mengambil kipas angin, atau kemudian saya memasang AC di ruangan ini supaya ruangan saya menjadi sedikit lebih sejuk. Kita manusia mempunyai kemampuan untuk membedakan dunia sebagaimana adanya dan dunia sebagaimana seharusnya. Ini yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain. Sebagai contoh, misalnya kita melewati perempatan jalan dan di sana kita melihat ada seorang anak kecil yang mencoba untuk memperoleh rezeki, dan dia mungkin tidak bersekolah, dia tidak punya uang, dan dia mengharapkan belas kasih dari orang-orang yang lewat. Dia menggendong seorang adik kecil yang terlelap, dan apa yang kita lihat di sana menimbulkan rasa iba kita. Dan kemudian kita berpikir, wah anak sekecil ini seharusnya tidak berkeliaran siang-siang hari di jalanan yang panas dan berdebu dan berasap, banyak polusi. Anak sekecil ini mestinya berada di rumah atau di sekolah untuk belajar, dan kita mulai berpikir bagaimana seharusnya. Jadi kita melihat realitas, kita melihat dunia sebagaimana adanya, dan kita juga bisa memikirkan atau merenungkan bagaimana seharusnya dunia itu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini adalah kekhasan kita sebagai manusia. Dan untuk menemukan bagaimana kita mencoba untuk menciptakan dunia sebagaimana yang kita angan-angankan atau yang kita cita-citakan, kita membutuhkan orientasi atau pegangan. Misalnya, kita mencoba untuk mengubah situasi. Apa yang kita lihat adalah situasi kemiskinan atau ketidakadilan atau ketidaknyamanan, dan kita ingin mencoba untuk membuat perubahan sedikit. Mungkin dalam kasus yang tadi, seorang anak kecil, kita bisa merogoh kantong kita dan memberikan sedikit uang kita kepada dia supaya dia mungkin bisa makan untuk hari itu. Ini adalah sebuah pilihan kita, dan kita mencoba untuk melakukan sesuatu dan kita membutuhkan orientasi atau pegangan. Kita sering berpikir apakah yang saya lakukan ini baik atau benar atau buruk atau salah. Kita membutuhkan apa yang disebut sebagai orientasi atau pegangan. Nah, untuk dapat memilih dengan baik dan benar, kita memerlukan orientasi, pegangan, panduan. Dari mana kita dapatkan? Kita bisa mendapatkan dari apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Kita mendapatkan tata krama atau etiket. Misalnya kalau kita masih kecil diajari, kalau kita menerima sesuatu dari orang lain, gunakan tangan kanan. Misalnya di budaya tertentu, tangan kanan itu adalah tangan yang sopan untuk menerima atau untuk melakukan sesuatu. Tetapi mungkin di dalam lingkup budaya yang lain, aturannya bisa berbeda. Tetapi setidaknya dari orang tua kita mendapatkan orientasi bagaimana kita bisa bertindak dengan baik dan benar. Lalu berikutnya, kita juga mempelajari orientasi ini dari tradisi budaya yang kita dapatkan dari lingkup budaya kita. Misalnya, kalau kita di budaya Jawa, kita
menghormati orang yang lebih tua dengan berbahasa halus, berbahasa krama misalnya. Di budaya yang lain tentu saja ada aturan-aturan atau norma-norma. Ini juga bisa menjadi orientasi. Lalu yang ketiga adalah ajaran agama. Dalam setiap agama ada ajaran-ajaran yang disampaikan yang menjadi panduan bagaimana umat beriman itu bisa hidup secara baik dan benar. Nah, ini adalah orientasi atau pegangan yang bisa kita buat sebagai panduan. Selanjutnya kita bicara mengenai topik yang kedua. Apa itu teologi? Teologi berasal dari kata atau bahasa Yunani theos dan logos. Theos artinya Tuhan dan logos itu artinya pembicaraan atau kata-kata atau ilmu. Maka teologi itu bisa kita pahami sebagai pembicaraan mengenai Tuhan atau pembicaraan mengenai Allah. Orang seringkali menyebutnya ilmu mengenai Tuhan. Ya oke lah kalau kita mau mengatakan demikian. Tetapi sebetulnya teologi itu artinya ilmu yang merefleksikan bagaimana kita memahami Allah dengan akal budi kita. Kita sebagai manusia dikaruniai akal budi. Dan dengan akal budi itu kita bisa sebetulnya mencoba untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini, apa yang kita imani sebagai orang Kristiani. Karena manusia itu memiliki akal budi, maka manusia itu tidak beriman secara buta. Yang penting saya percaya, lalu penjelasannya bagaimana itu urusan belakangan. Tidak seperti itu. Di dalam tradisi Kristiani, kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Karena manusia itu dikaruniai akal budi, maka orang perlu menjelaskan apa yang ia imani. Dan disinilah orang bicara mengenai Allah atau berteologi. Allah sebagaimana dipahami dan diyakini oleh orang Kristiani berdasarkan apa yang diajarkan oleh kitab suci yang kita terima. Dan juga tradisi yang diteruskan kepada kita orang Kristiani dari zaman ke zaman melalui ajaran gereja. Di dalam ilmu teologi ada dua cabang besar, yaitu teologi dogmatik dan teologi moral. Di dalam teologi dogmatik, kita bicara mengenai kebenaran pada rumusan-rumusan iman. Misalnya apa? Misalnya Allah Tritunggal itu artinya apa? Misalnya ada ungkapan Yesus menebus dosa-dosa dunia. Itu artinya apa? Kalau kita mengatakan saya percaya kepada Allah Tritunggal, atau saya meyakini bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosa dunia termasuk dosa-dosa saya, itu artinya apa? Atau misalnya kita suatu ketika pernah merayakan hari raya Yesus diangkat ke surga atau kenaikan Isa Al-Masih, itu artinya apa? Apakah Yesus itu naik ke atas awan dengan roket atau seperti apa? Nah, rumusan-rumusan ini dipelajari di dalam teologi dogmatik. Setiap rumusan itu ada latar belakangnya dan ada sejarahnya. Dan untuk memahami itu kita perlu mempelajari hal-hal tersebut. Bagaimana sejarah itu muncul, bagaimana rumusan-rumusan itu muncul di dalam sejarah perkembangan gereja. Sementara di dalam teologi moral, kita bicara mengenai bagaimana iman kita itu terwujud di dalam tindakan-tindakan kita. Di dalam surat Yakobus itu dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita juga perlu mewujud nyatakan iman kita itu di dalam perbuatan-perbuatan kita. Misalnya ketika tadi saya memberikan gambar ilustrasi seorang anak yang kita lihat di perempatan jalan, kasihan, kepanasan, lalu kemudian kita tergerak. Dan mungkin ada yang melihat apa yang kita lakukan ini adalah sebuah perwujudan iman kita. Saya ingin mengasihi orang lain karena saya mengasihi Yesus. Kita melihat gambar Ibu Teresa yang sudah dinyatakan sebagai orang kudus, sebagai santa. Dia banyak melakukan karya-karya cinta kasih. Pada waktu dia akan memulai karyanya, melayani orang-orang miskin di kota Kalkuta di India, dia merasakan ada suara yang berkata di dalam dirinya ketika ada orang yang
kelaparan dan kehausan duduk di tepi jalan, dan itu menggerakkan Ibu Teresa. Dan ketika dia di rumah, dia memandang salib, ada suara yang berkata dalam dirinya, "Aku haus." Dan Ibu Teresa memahami ini sebagai kata-kata Yesus. Maka dia melihat di dalam diri orang miskin itu ada Yesus yang perlu ia layani. Maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu memerlukan tindakan konkret. Maka teologi moral itu terkait dengan tindakan umat beriman. Bagaimana dan sejauh mana iman itu terwujud di dalam tindakan-tindakan konkret. Maka teologi moral adalah refleksi atas moralitas kita dari perspektif Kristiani. Teologi moral adalah refleksi atas moralitas kita sebagai orang Kristen. Selanjutnya kita bicara mengenai topik yang ketiga, yaitu bekal. Bekal untuk belajar teologi moral. Kalau kita belajar teologi moral, kita sebetulnya sudah punya bekal. Ini berbeda halnya kalau kita belajar fisika. Misalnya kita belajar fisika kuantum. Di dalam mata kuliah fisika kuantum misalnya, orang harus terlebih dahulu mendapatkan pengantar atau penjelasan, lalu kemudian belajar bagaimana rumus-rumus itu bisa berfungsi, dan kemudian kita berlatih bagaimana rumus-rumus itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal fisika kuantum. Nah, ini berbeda dengan teologi, khususnya teologi moral. Sebelum Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda sudah punya pengalaman membedakan hal yang baik dan yang buruk, hal yang benar maupun hal yang salah. Dan apa yang Anda hidupi sekarang sebagai orang Kristiani di dalam kehidupan moral Anda. Maka di kelas ini pengalaman-pengalaman kita ini akan kita refleksikan, akan kita cermati, dan mungkin juga akan kita kritisi. Garis pemisah antara manusia dan hewan, manusia itu adalah makhluk yang bermoral atau mempunyai kesadaran moral. Sedangkan tumbuhan atau hewan itu tidak mempunyai kesadaran moral dibandingkan dengan manusia. Tetapi mungkin kita bisa menyanggah, loh, bukankah hewan-hewan itu juga tahu apa yang baik dan apa yang keliru? Misalnya ada contoh kecil ini. Contoh anjing yang sedang melerai kedua anjing yang lain yang sedang bertengkar. Tampaknya anjing yang besar itu mempunyai kesadaran moral ya. Jadi dia mencoba untuk mendamaikan anjing kecil yang sedang berkelahi. Seakan-akan dia tahu ini tidak benar, maka jangan bertengkar. Ayo berdamai saja. Tetapi yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahwa manusia itu jelas memiliki visi atau cara pandang untuk mengubah situasi. Kalau hewan, apakah mempunyai kekasan ini? Apakah mempunyai visi atau cara pandang ini? Dalam contoh hewan tadi, anjing yang melerai, apa yang dia lakukan itu semata-mata karena naluri dia, semata-mata karena insting dia sebagai hewan. Tetapi tentu tidak mempunyai cara pandang yang lebih jauh. Misalnya ketika melihat anjing yang berkelahi tadi, dia kemudian melerai dan dia mengatakan, ayo sekarang minta maaf. Nah, tentu saja tidak seperti itu. Kalau kita manusia menghadapi situasi ada orang bertengkar, kita akan melerai dan kita mungkin akan mengajak dia untuk melakukan rekonsiliasi atau berdamai kembali, dan kita melihat atau menemani bagaimana supaya tidak ada lagi pertengkaran. Nah, sekarang kita akan masuk dinamika perkuliahan kita. Lantas bagaimana dinamika belajar kita untuk teologi moral ini? Kita tahu bahwa di dalam teologi moral kita akan merefleksikan pengalaman manusia yang berkaitan dengan moralitas kita atau kesadaran bagaimana kita membedakan yang baik dan yang buruk dan bagaimana kita menghidupi yang baik itu.
dalam perspektif Kristiani. Tetapi sebetulnya teologi moral itu bukan satu-satunya ilmu yang mempelajari kesadaran moral. Ada disiplin ilmu lain yang juga mempelajari kesadaran moral manusia, yaitu filsafat moral. Kita akan melihat bagaimana perbedaan antara filsafat moral dan teologi moral. Kalau kita bicara mengenai moralitas, kita bisa berangkat dari kesadaran manusia karena dia mempunyai logika atau mempunyai penalaran, dan itu yang dilakukan oleh cabang ilmu filsafat moral atau kata lainnya etika. Di dalam filsafat moral atau etika, kita melakukan pendasaran logis. Mengapa suatu perilaku itu dinilai sebagai tindakan yang baik atau yang buruk? Nah, setiap orang itu dikaruniai oleh Tuhan akal budi. Nah, persoalannya digunakan atau tidak itu urusannya. Nah, orang yang menggunakan akal budinya secara baik itu mestinya juga mempunyai penalaran yang baik, sehingga dia bisa menilai manakah tindakan yang baik dan manakah tindakan yang buruk. Kalau kita bicara mengenai teologi moral, kalau kita bicara mengenai moralitas dari perspektif teologi moral atau juga disebut etika Kristiani, kita juga bicara mengenai kesadaran moral dari kesadaran kita dari kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang berakal budi. Tetapi manusia tidak hanya dikaruniai Tuhan dengan akal budi, melainkan manusia juga dikaruniai iman. Dan karena manusia itu mempunyai iman, maka manusia juga bisa bertanya dan berefleksi mengapa Allah menghendaki demikian. Pertanyaannya, betulkah manusia itu bisa memahami apa yang dikehendaki Allah di dalam hidupnya? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab pelan-pelan. Kita akan melihat pertama-tama siapakah manusia itu. Di dalam kitab suci, kalau kita membaca kitab Kejadian, kisah yang menceritakan bagaimana Allah menciptakan dunia dan manusia serta tumbuhan dan hewan, di sana disebutkan bahwa manusia itu diciptakan secitra dengan Allah, atau dalam bahasa Latin, manusia itu adalah imago Dei atau gambaran Allah. Kenapa disebut demikian? Karena manusia itu tidak hanya dipahami sebagai makhluk yang berakal budi atau mempunyai rasionalitas, namun juga kebebasan. Kebebasan untuk menentukan pilihan ini atau itu, namun juga sebagai manusia yang dapat menangkap kehendak Allah. Thomas Aquinas mengatakan bahwa teologi moral adalah ilmu yang mempelajari moralitas manusia sebagai citra Allah. Anda pernah melihat gambar ini, gambar lukisan seorang pelukis terkenal, Michelangelo, yang ada di Cappella Sixtina di Vatikan. Bagaimana dunia diciptakan dan bagaimana Allah menciptakan dunia itu digambarkan di sana. Dan bagaimana Allah dan manusia itu mempunyai relasi, itu disimbolkan dengan tangan yang saling terulur. Manusia itu karena mempunyai kebebasan untuk memilih, maka dia juga bisa memilih apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Misalnya apa? Misalnya ketika manusia itu berbohong atau berbuat jahat, melukai orang lain, hal itu adalah hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau kita lihat kisah manusia yang pertama di Taman Eden, awalnya manusia itu bisa menuruti kehendak Allah, tetapi karena tergoda untuk memperoleh buah pengetahuan, maka dia melanggar perintah Allah. Allah sebetulnya memerintahkan supaya tidak mengambil buah yang ada di situ, buah tertentu, buah pengetahuan. Tapi karena manusia melanggarnya, maka manusia diusir dari Taman Eden. Kejatuhan manusia ini, atau yang seringkali kita sebut sebagai dosa, adalah kecenderungan yang dimiliki oleh kita semua. Dan itu karena manusia memiliki kebebasan. Saya dan juga kalian itu memiliki kebebasan. Saya bisa memilih yang baik, tetapi juga bisa memilih yang buruk. Dan seringkali kecenderungan yang jahat ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia, sehingga manusia bisa melukai satu sama lain, ada perang, ada perselisihan, ada pertengkaran. Itu disebabkan oleh kebebasan manusia.
Tetapi kita meyakini bahwa masa depan manusia itu bukanlah masa depan yang kelam. Tentu saja ada banyak hal yang buruk yang terjadi di sekitar kita. Ada peperangan, ada ketidakadilan, ada macam-macam hal yang buruk. Tetapi kita meyakini bahwa sebetulnya manusia itu telah ditebus oleh Kristus. Kalau kita mendoakan syahadat para rasul atau kredo atau aku percaya, kita mengatakan bahwa aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu artinya bahwa orang Kristiani percaya bahwa semua umat manusia dipanggil untuk hidup bersama sebagai saudara, karena semua orang adalah anak-anak Allah. Dan relasi yang dekat dan intim dengan Allah Sang Pencipta ini ditawarkan kepada manusia melalui Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang tunggal, Sang Sabda yang menjadi manusia. Maka dalam terang iman Kristiani, kita sebagai orang Kristen itu memahami diri kita sebagai citra Allah. Dan karena Yesus Kristus yang telah menebus manusia dari dosa, kita juga dipanggil untuk menjadi citra Allah dan untuk menjadi Kristus yang lain atau alter Kristus, supaya kita bisa membangun sebuah keluarga umat manusia yang hidup saling mencintai satu sama lain. Ketika kita berhadapan dengan aneka situasi hidup kita, terutama ketika kita berjumpa dengan aneka masalah atau persoalan, lalu kita menimbang-nimbang bagaimana kita seharusnya menanggapi situasi itu sebagai citra Allah dan sebagai anak Allah. Pertanyaan umum yang sering muncul di benak kita adalah bagaimana kita menjadi orang baik? Bagaimana kita bisa menjadi orang baik? Ini menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang juga muncul di dalam tulisan-tulisan atau refleksi di dalam kitab suci. Refleksi mengenai moralitas sudah tercermin di dalam tulisan-tulisan kitab suci. Nah, salah satunya bisa kita jumpai di dalam Matius bab 19 ayat 16. Di sana ada seorang pemuda yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di dalam kitab suci, tujuan perbuatan atau tindakan orang itu adalah hidup yang kekal. Dan sebetulnya semua orang Yahudi pada zaman Yesus sudah mengetahui bagaimana orang bisa memperoleh hidup yang kekal. Kuncinya ada pada hukum yang terutama. Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itu yang dikatakan Yesus kepada pemuda yang kaya itu. Pemuda itu meminta petunjuk bagaimana ia harus menjalani hidup yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan Yesus sudah menunjuk pada sesuatu yang sebetulnya sudah dipahami oleh orang dewasa pada waktu itu. Maka Yesus berkata, "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, sebagai orang Yahudi, pemuda kaya itu sudah tahu bagaimana ia mengenal perintah Allah. Dia sudah melaksanakan semuanya. Namun rupanya ia masih ingin melakukan sesuatu yang lebih dalam untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita mau memahami arti hidup yang kekal, mungkin kita bisa menggantikan frase ini dengan hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia selama-lamanya, itu hidup yang kekal. Nah, bukankah pertanyaan ini tidak hanya dilontarkan oleh pemuda itu, melainkan juga pertanyaan kita. Kita seringkali ingin mengejar kebahagiaan, tetapi kok rasanya susah. Kita seringkali merasa senang tetapi tidak bahagia. Hidup yang kekal itu adalah kebahagiaan yang penuh. Jadi sama seperti kita, pemuda yang bertanya kepada Yesus itu juga apa yang kita alami juga. Bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan yang kekal? Bagaimana kita bisa hidup secara baik? Ini adalah pergulatan kita di dalam teologi moral. Dari penjelasan ini, kiranya kita bisa menangkap sedikit demi sedikit. Lalu kalau kita belajar teologi moral ini, apa tujuan dan fungsinya? Kita akan melihat apa tujuan dan fungsi kalau kita mempelajari teologi moral. Kita tahu bahwa teologi moral itu karena kita itu mau memahami kesadaran moral kita. Teologi moral itu menjelaskan bagaimana iman mestinya membentuk hidupku sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus Kristus. Dan yang kedua, tujuan dari mempelajari teologi moral adalah membantu kita untuk mengetahui apa yang harus kulakukan untuk menjadi anak Allah atau menjadi manusia yang sepenuhnya. Apa arti manusia yang sepenuhnya? Tentu saja secara
garis besar, kita memahami manusia yang sepenuhnya itu adalah manusia yang sungguh-sungguh bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga adalah merefleksikan faktor pendukung dan penghambat, apa saja penghambat usahaku untuk menjadi manusia sepenuhnya. Nah, seringkali kita sebagai manusia itu kita tahu yang baik dan yang buruk, tetapi mengetahui yang baik dan yang buruk itu tidak sama dengan sudah melakukannya. Misalnya, saya tahu bahwa berolahraga dengan baik, dengan teratur itu dibutuhkan untuk kesehatan. Tetapi toh seringkali saya tidak melakukan olahraga. Atau contoh lain, saya tahu bahwa sebetulnya kalau orang dibully atau orang diejek, itu orang tidak senang. Saya tahu bahwa itu tidak baik. Tetapi toh seringkali kita melakukan hal itu kepada teman kita sendiri. Lalu disinilah kita mempelajari teologi moral, supaya kita juga bisa merefleksikan faktor-faktor penghambat usahaku untuk menjadi manusia yang sepenuhnya. Jika kita bisa menjadi manusia yang sepenuhnya, itu tentu saja hal yang dikehendaki oleh Allah. Santo Irenaeus pernah mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu tercermin dalam pribadi manusia yang bisa hidup dengan sepenuhnya, menggunakan akal budi rasionalitas secara baik, mengasah hati nuraninya secara baik, itu adalah manusia yang hidup sepenuhnya. Nah, kita sudah bicara mengenai hal banyak sekali, panjang lebar, mulai dari pengertian moral sampai tujuan dan fungsinya. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, perlu kita ringkaskan beberapa hal supaya kita mempunyai sedikit yang bisa kita bawa, ada yang nyantol di kepala kita. Maka kita akan melihat ringkasannya. Kita tadi sudah melihat bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal budi, makhluk yang memiliki rasionalitas, dan moralitas kita sebagai manusia itu diawali dengan pengenalan akan adanya sesuatu yang mengusik hati dan pikiran, sehingga orang mengatakan, wah seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu, atau tidak seharusnya seperti ini. Contoh, ketika tadi saya menampilkan gambar seorang anak kecil di perempatan jalan. Bagi orang Kristiani, iman Kristiani itu sendiri memberikan orientasi, memberikan sebuah panduan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan moral atau pertanyaan-pertanyaan etis yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita, di dalam pilihan-pilihan kita yang kita hadapi. Dan iman itu memberikan orientasi. Maka di dalam terang iman Kristiani, manusia yang adalah citra Allah, yang diciptakan oleh Allah dengan penuh kasih, itu sebetulnya bisa menangkap apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan di sini kita belajar bahwa kesadaran akan identitas diri kita sebagai ciptaan yang telah ditebus dari kuasa kegelapan dosa oleh wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, ini memampukan kita untuk membangun hidup yang bermoral. Ketika kita yakin bahwa kita itu sudah ditebus oleh wafat dan kebangkitan Kristus, maka hidup kita itu sudah diperbarui oleh Kristus melalui Roh Kudus yang diturunkan kepada kita ketika kita dibaptis dan ketika kita senantiasa memperbarui diri. Dan ini adalah identitas kita sebagai manusia yang sudah ditebus dan mempunyai moralitas. Nah, ini adalah ringkasan dari hal-hal yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, ternyata sudah panjang kita bicara panjang lebar di sini, dan sekarang kita harus mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita, dan kita akan berjumpa di dalam bab-bab selanjutnya yang akan membahas bagaimana kita bisa merefleksikan pengalaman-pengalaman kita ketika kita berjumpa dengan pilihan baik dan buruk, benar dan salah, itu dalam terang iman Kristiani. Dan disitulah kita belajar teologi moral sebagai orang beriman Kristiani. Tentu saja ini adalah hal yang perlu kita asah hari demi hari. Baik para mahasiswa yang terkasih, sampai jumpa pada bahan-bahan atau materi-materi selanjutnya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan tetap semangat. Sampai jumpa.